Oke, saya lagi di jalan, Bang. Ya, saya lagi di jalan. Mudah-mudahan secepat mungkin. Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat. Saya barusan dapat kabar, informasi secara via telepon barusan. Jadi di sini saya mendengarkan cerita dari penyampaian daripada Bang Lampung kepada saya bahwa Wak Jaber ini setelah diukur dengan kekuatan-kekuatan yang ada memang luar biasa, ya. Berarti apa yang Bang Ray sampaikan itu tidak salah, karena gerilya mereka selama ini benar-benar menjadikan tantangan, ya pasti ya. Jadi tantangan boleh dikatakan di mana setiap yang mau kita hadapi ini benar-benar waspada. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Jadi saya dalam perjalanan ini, karena sudah dapat berita dan informasi, keakuratan yang ada, mudah-mudahan dengan perjalanan saya kalian bisa lihat. Jangan lupa yang sudah hadir, yang belum hadir, silakan terlebih dahulu di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian mudah-mudahan saya dalam perjalanan ini, kalau masalah suara aman ya, dalam perjalanan ini nggak ada masalah. Saya selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi, sehingga dengan adanya saya menuju, kalau informasi Bang Ray sampaikan tadi itu bahwasanya Wak Jaber ini bersama mungkin gerombolan preman ya, karena kemarin sudah datang lagi, katanya sudah kurang lebih sudah satu pasukan, nggak tahu pasukan apa ya, saya kurang jelas juga dengan pasukan-pasukan seperti Wak Jaber gunakan ya. Ya mudah-mudahan sahabat ya, saya akan bismillah nawaitu dengan perjalanan saya nggak ada kendala, karena saya secara dalam ini saya mau memastikan, karena Wak Jaber ini di setiap titik sahabat, di setiap daerah di mana Wak Jaber ini sudah masang sinyal. Nah, jadi masang sinyal ini supaya yang dituju terutama ini Bang Ray. Makanya saya heran juga ya, Bang Ray ini luar biasa pengorbanannya ya, perjuangannya. Bahkan selama ini Bang Ray itu mendunia ya, siapa yang tidak kenal wali YouTube ya. Jadi kalau secara kalangan mah udah kalangan, bukan kalangan kelas-kelas biasa. Makanya Wak Jaber ini heran juga menginginkan Bang Ray itu, artinya dengan yang disampaikan pada gerombolan-gerombolan ini, supaya Bang Ray itu jangan sampai nganggu-nganggu lah maksudnya. Makanya mungkin dari preman-preman ini laporan, sehingga bersatunya mungkin ya. Makanya Bang Ray itu sudah mengatakan yang kita hadapi ini Ci, bukan orang sembarangan, orang termasuk setengah dewa katanya. Dewa apa saya nggak tahu, apa dewa Ruci, apa dewa apa namanya Samaun, saya nggak tahu ya. Tapi benar itu, saya mendapatkan salah satu informasi ketika saya ketemu ya, sambil jalan kita, ini saya di jalan sahabat ya. Jadi saya sambil jalan, biar sambil cerita, karena saya pengen memastikan titik yang mereka biasa pertemuan, di mana titik pertemuan itu. Nah, kalau sahabat-sahabat nggak percaya, ini saya lihatkan di jalan yang ketika saya kita lihat di jalan ketika saya ini ya, menuju ke itu ya. Nah ini, nah saya menuju ke yang namanya tempat titik mereka
di mana mereka ini sudah jelas, sudah pasti. Saya kurang lebih hampir sekitar 20 menit nggak sampai, saya sudah sampai tujuan. Mudah-mudahan di mana mereka bersembunyi itu saya akan tahu ya, karena mereka katanya sih ada yang bilang sudah di suatu lapangan mana, saya nggak tahu juga ya. Cuman secara dalam kontak yang diberikan itu titiknya saya dikasih tahu tempat cirinya aja. Nah, jadi ada yang namanya mereka yang bertemu biasa kumpul itu, mereka kan seperti menyusun, kalau kata saya sih, menyusun rencana. Dalam arti kata, rencana yang mereka akan lakukan ini bukan sebatas rencana seperti meeting, kalau katanya memberikan suatu tindakan yang kita anggap biasa-biasa. Karena jangankan Wak Jaber ini sebatas ibaratnya serangan yang selama ini menyerang Bangarai Lampung itu apa ya, seperti serangan biasa, tapi Wak Jaber ini ya sering menyerang secara dalam ilmu kekuatan gaib. Nah, saya udah mengarah ke lokasi ya, nanti mudah-mudahan kita tahu tempat biasa mereka kumpul ya, nanti kita liatin. Nah, bahkan mereka ini benar-benar sahabat ya, saya luar biasa, karena kita berjalan aja ya, apa nanti sembari ini ya, kita kembali ke kamera ya. Nah, jadi kalau ketika saya mendapatkan informasi yang jelas, kenapa para preman-preman termasuk curut-curut, kroco-kroco, apa nggak tahu saya, gerombolan lah ya, Wak Jaber sini sudah satu apa namanya, sudah turun dalam satu pasukan katanya. Ya kalau udah pasukan itu berarti termasuk di situ ada gembongnya, ada gardanya, ada panglimanya, ada apa boleh katakan pemimpin lah. Tapi yang selalu mereka sebutkan ini, yang saya buat herankan, ketanyakan bersama Bang Ri, kenapa Wak Jaber ini benar-benar selalu diagungkan, benar-benar selama ini diberi suatu apa ya, seolah-olah Wak Jaber ini paling hebat lah ya, paling hebat, nggak ada tanding. Nah, saya biasanya sih sahabat ya, ini saya udah mendekati markasnya ya, cuman kita mau intip, kita mau pantau dulu ya. Kalau memang iya nanti ya mudah-mudahan aja ya ini ada titik terangnya. Kalau memang iya alhamdulillah, kalaupun tidak ya mungkin benar kata informasi yang saya dapat. Nah, ini saya parkir di mana nih sobat, bingung ya, tunggu dulu, kita ambil jalan ini. Kita ambil sini, di sini susah jalannya sobat, karena mereka ini sangat pintar sekali ya, sudah mungkin siasat buruk mereka ini benar-benar luar biasa kalau saya perhatikan. Cobalah kita pantau ya, kita pantau dulu, jalannya sangat buruk ini, masuk hutan nih sahabat ya, masuk hutan, masuk pelosok-pelosok ini saya ini. Iya, tapi saya nekat lah, karena informasi Bang Ri tadi untuk memastikan keberadaan gerombolan pasukan ini siapa, Wak Jaber ini benar-benar luar biasa.
Makanya Wak Jaber ini manusia setengah dewa katanya, manusia setengah dewa yang gimana ya? Ya saya bilang Bang Ray ini ngomong antara jelas nggak jelas, menjelaskan sama saya. Apakah Wak Jaber ini keilmuannya sangat kuat apa gimana ya? Saya juga penasaran ya, penasaran dalam arti kata sosok yang sebenarnya Wak Jaber ini. Yang saya herankan kenapa dia mau cari Bang Ray ya, sama Cik Raden, sama sahabat-sahabat yang lain ya. Nah ini sahabat ya, nih. Nah ini udah jalan saya masuk arah ke tempat yang saya tuju tadi ya. Yang mudah-mudahan ini benar ya. Kalau memang benar, alhamdulillah ya. Nah di sini biasanya markasnya mereka kumpul. Ini jalannya nggak salah lagi. Nah ini markasnya. Rumahnya itu gelap, ya gelap yang biasa mereka satroni tempat perkumpulan. Makanya saya juga heran sama mereka ini ya. Yang pasti di sini ada salah satu kalau secara dalam ini yang menyusup, artinya memberikan suatu berita penyampaian, artinya Wak Jaber sehingga sampai turun ke gunung, istilahnya ya, turun gunung itu mungkin pengen bagaimana caranya tetap mau menghancurkan Bang Ray itu ya. Nggak apa-apa ya sahabat ya, walaupun dia ada niat seperti itu, kita yakin Allah itu selalu melindungi, Allah itu selalu akan menjaga kita kalau kita baik ya. Nah, ini sahabat, nah ini saya curiga nggak curiga ini sahabat. Nah ini rumahnya sahabat ya, kita berhenti, kita intip dulu ya. Nah kamera saya itu saya anuin kameranya. Nah kelihatan ya, yuk kelihatan nggak tuh sahabat, ini rumahnya nih. Saya pakai di mana ini? Nah ini rumah gerbang mereka, selalu apa namanya, pasukan yang katanya mereka punya garda. Nggak tahu bahwa tempat mereka ngambil ilmu apa masaknya ilmu, saya nggak tahu. Tapi kita pantau dulu sebentar ya, siapa tahu ada pergerakan. Tapi ini pintu gerbangnya kebuka. Nah rumah inilah yang membuat mereka mengumpulkan pasukan-pasukan. Makanya manusia setengah dewa itu gimana maksudnya setengah dewa itu ya? Kalau Dewa Lagu 19 ada. Makanya julukan Wak Jaber ini kadang-kadang buat saya ini, kita tunggu dulu sampai 5 menit ya. Kalau 5 menit ini ada informasi, ada berita, kita ada pergerakan, berarti nggak meleset atas informasi yang disampaikan itu. Karena gerilyanya sudah menyusup, sudah turun, artinya satu-satu menyelidiki ya, menyelidiki di tempat-tempat ini. Maka saya bilang tadi ada yang sudah ke tempat yang namanya siapa namanya, tempat si apa namanya anu tadi. Nah ini sahabatnya, ke pintu gerbang udah kebuka ini. Saya mau nekat masuk apa gimana ini, coba kita zoom dulu, ada orang nggak pergerakan rumahnya ini ya. Tuh rumahnya sangat serem. Mereka ini lah mengambil ilmu sahabat ya, ngambil ilmu itu, kekuatan-kekuatan di sini. Maka saya bingung ini, jadi memang perlu hati-hati karena saya lihat dengan pergerakan-pergerakan mereka ini selalu ada di sini ya. Mohon doanya sahabatnya, mudah-mudahan perjalanan saya ini nggak ada apa-apa. Karena gimana, biasa mereka itu aktivitas, kalau informasi yang saya dapat, makanya orang yang memberikan informasi sama saya nggak saya ajak, karena dia mengatakan ada di suatu tempat di pinggiran sawah, seperti tertutup gerbang ya,
Nah, tempat ini yang mereka biasa lakukan. Kita tunggu sampai siapa tahu ada yang masuk keluar. Nanti kalau udah masuk keluar terpaksa ya, mau tak mau mungkin ya artinya kita bertindak. Saya akan masuk nekat, baku hantam nggak masalah. Nah, yang penting saya sudah pasti, sudah jelas untuk memberitahu kepada Banggai Lampung persembunyian mereka ini yang boleh dikatakan di titik yang boleh dikatakan biasa mereka pertemuan. Tapi kalau malam juga, informasi yang saya dapat dari ada yang kenal juga sama Raimundo, ketika saya pancing mereka ngasih tahu bahwa itu biasa di suatu lapangan. Kenapa ini nggak ada gerakan sahabat ya? Ya ampun, coba kita dekatin dulu ya. Kita coba dekatin, apa namanya, bisa lihat nggak dari jarak jauh. Kalau memang bisa lebih dekat, ya terpaksa. Apakah mereka ini udah pergi apa belum ya? Tapi nggak kelihatan sahabat tuh. Sepi ya, sunyi, tapi sebenarnya apa barusan keluar ya? Ngeri sekali nih Pak ya sahabatnya. Ngeri juga. Makanya saya bilang ada anak buah ketika kenal sama Wak Jaber katanya dekat pinggiran sawah sini. Nah itu gubuk yang mereka biasanya tempat-tempat mereka pertemuan kalau nganuin ilmu-ilmu itu sobat, nggak tahu ilmu apa ya. Makanya Wak Jaber ini katanya julukannya manusia setengah dewa apalah, nggak tahu saya. Ya, kita sambil jalan aja. Kita coba mau menuju ke lapangan, ke tempat biasa Raimundo bertemu sama Wak Jaber ya. Ya, kita coba. Siapa tahu ini ada titik terangnya aja ya. Karena di lapangan itu biasa mereka kumpul-kumpul ini, makanya kita saya ini mau melacak karena pasukan Wak Jaber ini sudah turun lagi satu garda katanya ya. Coba sobat ya, mudah-mudahan kalau ini memang ada suatu petunjuk yang jelas, ya berarti benar yang disampaikan Banggai Lampung dengan adanya Wak Jaber, ciri-ciri Wak Jaber itu. Karena Wak Jaber ini sudah menggembing sahabat ya, sudah apa namanya, boleh dikatakan mendunia lah, menggemparkan jagat alam semesta ini. Makanya saya juga penasaran sosok dari Wak Jaber ini orangnya seperti apa, seperti ibaratnya yang kita lihat-lihat. Apakah dia itu orangnya dekil apa kutuan apa benar itu yang apa kita lihat. Karena seruan-seruan semboyan daripada yang disumberkan preman-preman yang mengikut, yang sudah tahu dengan Wak Jaber ini, dia ini kan boleh dikatakan salah satu orang keilmuan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Di samping itu orangnya sangat sakti gitu sahabat. Nah ya, sakti gimana ya, kita nggak tahu ya. Jadi setahu saya orang sakti itu orang yang sabar, orang yang baik ya, itu sakti. Ini sakti yang gimana? Apakah dia nggak mempan bom lagi, apa rudal lagi, saya nggak tahu nih. Makanya Banggai itu selalu diserang dengan bola-bola api, dengan diserang panah, apa namanya, beludru, serang lagi ini. Makanya aneh-aneh sobat. Kita coba dulu di lapangan, kalau memang nanti di situ ada titik terangnya ya berarti alhamdulillah. Kalau memang enggak ya terpaksa kita langsung menemui Banggai untuk memastikan dengan keberadaan yang sebenarnya. Nah, di sini saya menuju ke lapangan sahabat ya, pantau terus. Mudah-mudahan ini ada titik terangnya yang sebenarnya ketika mereka itu bersembunyi di lapangan.
Kata Raimundo, kawannya Raimundo ketika saya pancing, karena kawan Raimundo ini kan banyak jaringan. Jadi Raimundo ini ketika sering biasa ngumpul-ngumpul, tapi kata dia waktu ketemu sama Raimundo itu sudah 3 bulan lebih ya nggak ketemu. Ketemulah saya, saya pancing-pancing, dia tahu, pernah dengar katanya, benar itu bang, saya pernah dengar itu namanya. Dia kan nggak tahu sama Ciraden, kan Ciraden nggak ngakuin kalau Ciraden kan. Benar itu bang katanya, bahasanya ada itu yang selalu sama Raimundo. Nah, cuman saya belum tahu, tapi ngomongnya sember-sember berber gitu. Berber gimana kata saya, Pak Jaber apa gimana? Nggak tahu bang, mungkin bisa saja katanya. Nah, bisa saja katanya. Tapi biasanya mereka nongkrong di lapangan katanya. Nah, ini mau kita ke lapangan ya. Mudah-mudahan nanti di lapangan kita menemukan titik yang terang. Mudah-mudahan saya nggak jauh lagi, karena memang Raimundo ini kan memberikan suatu pemberitaan terhadap kita waktu itu, bahwasanya benar-benar si Raimundo ini hati-hati Ci katanya, hati-hati Bang Rey, bahwa nanti ke depan ada suatu peperangan yang sangat besar. Nah, kami sudah curiga kemana Raimundo sudah berapa bulan ini, berapa pekan ini tidak ada. Batang hidungnya kumis kedek kawat itu ya. Memang Raimundo ini orangnya sok-sok gagah juga ya, sok-sok gagah, sok-sok hebat. Nggak tahu nanti dia akan cilaka sendiri dengan kehebatan sok-sok itu nanti ya, akan menghancurkan dia sendiri. Nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan kita nggak salah doa. Mudah-mudahan saya mendoakan saja ya, nggak seuzon, maksudnya nggak buruk sangka lah maksudnya terhadap kepergian Raimundo ini. Nah, cuman yang namanya Raimundo ini kan orangnya, boleh dikatakan kita sudah percaya lah ya, sudah percaya bahwasanya dia menjadi orang baik, katanya mau sadar kan begitu kan ya, kita sudah bangga lah. Tapi nggak tahu berapa pekan ini informasi ini kami kehilangan ya. Tadinya kan kami memang lagi senang-senang dan bangga-bangganya ya, artinya dengan adanya Raimundo udah sadar. Makanya ketika tipu muslihat yang mereka mainkan kemarin, kalian lihat dia ya, kemarin mungkin di live streaming Bang Lampung, bahwasanya ada siapa itu Curut Kurawa sama Supeng dengan asumsi menanyakan Raimundo kan. Nah, jadi masih menyembunyikan ya. Nah, makanya informasi ini, mereka ini aslinya sebenarnya kalau feeling saya lihat daripada ketika Supeng bertemu sama Bang itu sebatas siasat si Supeng saja ya. Karena tahu sendiri, jadi Supeng ini boleh dikatakan karakter orang menyusup. Ya, tahu sendiri Supeng ini juga pernah kalian lihat secara nyata begitu teganya dia meracuni Bang Rey lewat kelapa muda itu ya. Kelapa muda itu sehingga Bang Rey sampai tak berdaya, Bang Rey sampai hilang kendali, kena racun itu luar biasa ya. Nah, ini mungkin hanya siasatnya saja, tapi saya belum ketemu Bang Rey ini kan, baru lihat tayangan Bang Rey bahwasanya kemarin tuh si Supeng itu datang kan. Nah, dengan wujudnya datang itu, kilah dari pembicaraan yang saya simak ya, memang si Supeng ini melihat dari matanya udah kelihatan sahabat ya, kita udah kelihatan dari matanya itu sama Kurawa itu ada tujuan. Nah itu mudah-mudahan saya bisa ketemu nanti sama Bang Rey,
untuk memastikan saya keberadaan di lapangan, nanti ke tempat biasa Raimondo bertemu sama siapa namanya Wak Jaber itu nanti di situ, saya akan tahu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa clear atas informasi yang selama ini pasukan garda-garda, kalau kata bahasa ini ya preman lah kalau kata saya itu wah ya, nggak mungkin pasukan garda dari mana ya, iya bohong itu secara informasi yang didapatkan secara pasukan garda itu, iya nggak mungkin. Makanya saya sangat-sangat curiga ya, itu sangat curiga benar dengan perilaku yang mereka asumsikan bahasanya seorang sosok Wak Jaber ini benar-benar bisa, ya artinya mempengaruhi lah. Saya yakin mempengaruhi Wak Jaber ini, karena Wak Jaber ini lingkarannya bukan hanya di dunia-dunia kecil ya, sudah mendunia Nusantara ya, bahkan dari luar negeri pun kayaknya seperti pergerakan yang Wak Jaber lakukan ini, saya rasa benar-benar sudah melewati daripada jam terbang yang kita tidak. Nah, jadi sahabat, saya nggak lama lagi nih, sampailah ke tempat tujuan biasa Raimondo bertemu sama Wak Jaber, katanya di dekat lapangan. Nah ini lapangannya udah dekat, kita masuk ini ya. Jadi saya minta kepada sahabat-sahabat pantau terus ya, sampai benar-benar saya nanti menemukan titik terang, karena katanya pasukan mereka tadi saya lihat